Oke, nggak tahu gimana ceritanya nanti masuk di file atau folder sebelah mana. Oke, selamat siang. Kita akan mulai dengan mata kuliah apresiasi arsitektur. Sedikit saya review kembali apa yang harusnya terjadi di mata kuliah apresiasi ini. Ini portofolio yang filenya sudah ada di Google Drive. Kemarin di minggu kedua yang seharusnya saya hadir, tapi saya hanya memberikan video pembelajaran perbedaan antara apresiasi dan kritik. Nanti akan sedikit diperdalam di pertemuan ini. Kemudian kalian mencoba mengidentifikasi artikel tersebut. Jujur saya belum koreksi atau baca semuanya, tapi saya mengapresiasi kalian sebagian besar sudah mengumpulkan, bahkan semuanya sudah mengumpulkan karena dikerjakan secara berkelompok, serta artikel-artikel yang kalian kumpulkan saya juga sangat apresiasi karena sekilas saya baca banyak yang mengambil dari jurnal. Tapi nanti kita lihat bagian mana yang kritik, bagian mana yang apresiasi. Kemudian di minggu ini sebenarnya kita akan bicara tentang persepsi itu apa dengan landasan eh, buku ini Basic of Perception in Architecture. Buku ini sudah saya juga tempelkan atau saya cantumkan di Google Drive yang kalian bisa akses. Tapi sementara kita tidak masuk ke situ dulu, tapi saya mengajak kalian untuk memperdalam, lah, katakan memperdalam di mana. Yo, sebentar. Memperdalam mungkin sama-sama isengnya saya dan terutama saya sih. Saya belakangan ini sedang iseng untuk memanfaatkan beberapa AI terkait untuk mencari beberapa definisi. Contoh, saya pakai ChatGPT yang 3.5, yang versi yang gratis, versi free. Kemudian dengan pertanyaan, apa perbedaan apresiasi dan dengan kritik, tidak memasukkan kata arsitektur dulu, tapi secara umum. ChatGPT menyatakan bahwa apresiasi dan kritik adalah dua konsep yang berbeda dalam konteks penilaian dan atau evaluasi. Apresiasi merujuk pada pengakuan atau penghargaan terhadap nilai positif, keindahan atau kualitas suatu hal yang melibatkan pengamatan dan pemahaman mendalam tentang elemen-elemen yang membuat sesuatu berharga atau menarik. Jadi persepsi lebih kepada penghargaan. Sedangkan kritik ada kaitannya atau sangat erat kaitannya dengan evaluasi. Jadi tidak hanya menghargai, tapi mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan. Tujuan kritik memberi pandangan objektif, sedangkan apresiasi lebih ke subjektif, lebih ke personnya nanti. Kritik lebih objektif tentang hal yang memberikan analisis mendalam tentang apa yang berhasil atau yang perlu diperbaiki. Intinya, apresiasi fokus pada penghargaan terhadap nilai positif dan keindahan, sementara kritik lebih fokus pada evaluasi kritis dengan mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan. Itu dulu yang coba kita pegang. Itu versinya ChatGPT. Ada AI lain yang dikembangkan oleh Google, yaitu BART. Ini lebih detail lagi, dia menyajikan secara tabel aspek. Fokus pada apresiasi itu lebih memahami dan menghargai, sedangkan aspek fokus untuk kritik lebih menganalisa dan mengevaluasi. Dua hal yang sangat berbeda. Jadi apresiasi kalau kemudian ditempatkan di dalam arsitektur, apresiasi arsitektur adalah cara kita untuk memahami atau menghargai sebuah karya. Sedangkan kritik itu melakukan evaluasi, melakukan penilaian. Tujuan dari apresiasi meningkatkan pemahaman dan penghargaan. Kemudian tujuan dari kritik memberi informasi dan penilaian, memberikan informasi dalam pengertian untuk orang awam. Karena di bagian bawah
pelakunya apresiasi bisa siapa saja dalam pengertian bisa dilakukan oleh orang yang tidak punya pengetahuan, katakanlah dalam hal ini arsitektur, jadi bisa dilakukan siapa saja dan itu tidak salah karena levelnya adalah level apresiasi. Sedangkan kritik yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang dalam hal ini seni atau di bidang arsitektur. Bentuk dari apresiasi lebih kepada informal, sedangkan kritik biasanya formal. Sehingga kalau dari sini aja, dari bentuknya ini, kita bisa melihat apa yang disajikan di jurnal itu biasanya lebih ke kritik, lebih kepada analisis. Tapi bukan bukan berarti tidak bisa level apresiasi, tapi apresiasi yang seperti apa? Karena secara umum biasanya apresiasi lebih dangkal, sedangkan kritik lebih mendalam. Oke, itu yang terjadi di apa yang dijelaskan oleh Bart. Lalu kalau kembali ke mata kuliah ini, kalian bisa lihat di uh, video pembelajaran yang saya unggah untuk tahun ajaran 2022-2023. Saat itu apresiasi diawali dengan apresiasi seni. Jadi ada apresiasi pemahaman arsitektur, secara umum. Kemudian juga ada contoh kasus rumah adat di Nagari Sumpu. Saya meminta teman Pak Al, dosen dari Universitas Bung Hatta untuk menyampaikan pengalamannya dia ketika mendampingi rekonstruksi Kampung Sumpu, lalu mencoba melihat mengapresiasi sebuah bangunan vernakular terhadap relasinya dengan alam. Jadi masuknya apresiasi di situ lebih kepada relasi antara arsitektur dan alam. Sehingga modelnya adalah lebih ke vernakular. Sedangkan di semester ini, saya stop share dulu, saya kembali ke Canva. Eh, Pemahaman apresiasi di semester ini atau di tahun ajaran ini, nanti kita akan melihat lebih ke apresiasi kawasan kota. Kenapa ada perubahan seperti itu? Karena saya bertujuan untuk mengajak kalian memahami sebuah kawasan. Jadi kawasan kota hanya sebagai studi kasus. Kita akan bersama-sama berlatih untuk memahami kawasan kawasan dalam hal ini kebetulan kawasan kota, kebetulan juga kota Palembang dan aspek atau cara mengamatinya dengan menggunakan sarana transportasi LRT. Jadi kita akan naik LRT bersama-sama keliling, kita akan sepakat di arah kemana, kemudian kita coba memahami apakah bangunannya atau kawasan-kawasan yang menurut pemikiran subjektif kalian itu menarik. Subjektif secara kelompok menarik. Kemudian kita coba angkat. Sehingga tujuannya sebenarnya latihan ini tujuannya apa sih? Latihan ini adalah mengajak kalian untuk lebih kritis, lebih detail lagi, lebih paham lagi terhadap konteks kawasan, kebetulan kawasan kota. Gunanya, tujuan besarnya sebenarnya saya ingin melatih kalian lebih peka terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi di kawasan. Kepekaan ini akan berguna ketika kalian mulai menyusun proposal untuk tugas akhir. Jadi tujuannya ke pratean. Jadi mata kuliah apresiasi arsitektur ini saya tempatkan atau kami tempatkan, saya dan Bulistan tempatkan sebagai awalan kalian paham terhadap permasalahan sebuah kawasan. Caranya adalah kalian coba paham dulu, mencoba memahami konteks kawasan atau sebuah bangunan tanpa harus menilai. Jadi memahami tadi seperti tadi dijelaskan di baik di ChatGPT atau di BART tadi, bahwa apresiasi adalah cara atau eh,
metode memahami sesuatu, dalam hal ini arsitektur, dalam hal ini konteksnya adalah kawasan kota Palembang. Itu yang bisa coba dilakukan di semester ini. Sampai sini dulu, sebelum saya lanjutkan lagi, kita akan bongkar justru ke ke materinya. Apa itu apresiasi dan segala macam. Ada pertanyaan dulu? Kalau nggak ada, saya coba lanjutkan. Saya selalu kehilangan. Hmm, Oke. Kalau kemudian kita melihat kembali ke part, apa itu apresiasi arsitek? Apa yang dia katakan part agak lebih lama. So, kita kemudian coba lagi. Apresiasi arsitektur dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain mempelajari teori, prinsipnya, mengamati dan menganalisa karya arsitektur. Jadi ini dasar awalnya dulu, mengamati dan kemudian menganalisis, nanti ujungnya ke kritik. Kemudian berdiskusi dengan orang lain. Itu kenapa saya buat berkelompok, bukan mandiri. Untuk meningkatkan pemahaman, membantu kita menghargai karya arsitektur atau kawasan, kemudian meningkatkan apresiasi kita terhadap lingkungan di sekitar kita. Caranya apa? Membuka pikiran. Dalam hal ini benar-benar terjun ke lapangan, kita lihat benar, melihat karya arsitektur dari berbagai sudut pandang. Kebetulan kami sepakat untuk menggunakan jalur LRT supaya view-nya agak berbeda dengan orang yang di bawah, dengan orang yang menggunakan angkutan umum, mobil atau kendaraan sepeda motor. Kemudian kita bisa berdiskusi di setempat. Itu yang tujuan utama atau apa cara dalam mengapresiasi, salah satu cara dari berbagai macam cara. Kemudian saya lanjutkan, kalau berdasarkan buku ini, apa itu persepsi arsitektur? Oke, ini salah satu AI, PDF.ai adalah eh, alat bantu dalam membaca sebuah buku. Kita bisa lihat di sini, persepsi arsitektur adalah proses di mana seseorang menginterpretasi dan memahami lingkungan binaan, termasuk bangunan dan ruang, melibatkan penggunaan panca indera, pengalaman subjektif. Ya, bedanya dengan kritik adalah di sini, pengalaman subjektif yang untuk membentuk pemahaman tentang desain, fungsi, dan estetika arsitektur. Persepsi arsitektur juga dipengaruhi oleh faktor budaya, pengalaman sebelumnya, dan preferensi individu. Ini yang kenapa kalau debat dinyatakan berdiskusilah dengan orang lain, karena persepsi itu sebenarnya sangat personal. Ada pengaruh budaya. Budaya dalam pengertian adalah pengalaman kehidupan sebelumnya. Bagi beberapa orang mungkin LRT, bahkan saya pun seperti itu. LRT adalah sebuah sarana transportasi yang baru dan memang di Indonesia baru. Naik LRT itu sebuah pengalaman baru, dan melihat kawasan dari LRT itu juga sebuah kesenangan baru. Tapi kemudian persepsi atau apresiasi terhadap LRT itu juga akan berbeda dengan bagi orang atau yang sudah sering menggunakan sarana transportasi modern, baik LRT atau MRT gitu. Jadi pengalaman masa lalu atau pengalaman kehidupan di masa lalu itu sangat sangat mempengaruhi, dan itu sangat personal. Ini disampaikan juga pengalaman subjektif tadi menggunakan panca indera, dan itu hal yang justru menjadi menarik untuk didiskusikan, supaya dengan kondisi seperti itu kalian bisa memperkirakan, atau nanti di minggu depan kalian coba susun
kira-kira kalau saya naik LRT dan mengamati hal-hal apa yang akan saya siapkan atau indikator-indikator apa yang saya siapkan dalam melakukan persepsi. Atau kita coba aja, apa indikator yang penting dalam melakukan apresiasi arsitektur. Oh ya, sekali lagi AI ini tolong tolong dipahami bukan kemudian AI ini benar 100%. Kita wajib melakukan review, kita wajib melakukan analisis, sifatnya hal-hal yang kritis gitu. Benar, kadang kadang beberapa AI dinyatakan sebagai atau jawaban-jawaban AI itu kadang halu gitu. Kadang kadang agak ngawur-ngawuran. Indikator kepatuhan terhadap aturan fisika bangunan ini kan sudah masuk ke kritik. Desain estetika yang memuaskan. Kalau ditarik secara penilaian subjektif, dia bisa masuk ke dalam apresiasi. Nilai estetika fundamental, oke lah. Estetik atau keindahan yang berlaku universal itu bisa kita sepakati. Nah, masuk ada kan, ada selera, jadi kan sangat-sangat personal. Umur bangunan relatif, mau dicek benar atau hanya perkiraan. Jadi apresiasi mempertimbangkan faktor-faktor yang menghargai terhadap hal-hal yang kita sepakati. Ini gunanya kalau kerja kelompok. Kalian akan mencoba melakukan bukan benar, melakukan atau mencoba menyusun indikator-indikator apa-apa hal-hal apa saja yang bisa dilakukan atau bisa ditempatkan eh, untuk melakukan apresiasi arsitektur atau kawasan. Sebelum itu saya lupa satu hal. Apa itu persepsi? Ini sebenarnya di dasarnya. Sebelum sebelum memahami apresiasi, sebenarnya persepsi itu apa? Persepsi adalah proses di mana kita menerima, memahami, dan menginterpretasi informasi yang diterima melalui panca indera. Jadi persepsi adalah sebuah proses mengolah. Kalau di level apresiasi cukup menerima dan memahami. Interpretasinya interpretasi yang sangat subjektif. Sedangkan dikritik mungkin menerima, memahami, dan menganalisis. Ini melibatkan pengolahan informasi sensori. Tidak hanya ini juga melatih kepekaan kalian. Kenapa kenapa tahapan ini saya rasa penting untuk dilakukan karena untuk melatih kita bahwa menerima atau memahami sebuah karya arsitektur tidak hanya dari panca indera penglihatan, tapi seluruh ini disampaikan panca indera keseluruhan. Jadi pendengaran, kita merasa apa, dan mungkin nanti bau juga. Persepsi dapat dipengaruhi oleh pengalaman pribadi. Kembali lagi, pengalaman masa lalu, kehidupan di masa lalu kita seperti apa, karakter individu dan kondisi mental saat melakukan eh, persepsi itu atau menerima informasi melalui panca indera tersebut. Kondisi kita saat itu sedang galau kah, sedang bahagia kah, itu sangat sangat berbeda nanti persepsi. Itu yang kita bisa bongkar di sini. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Mumpung saya lagi buka buku ini, kira-kira hal apa yang mau kalian tanyakan? Nanti saya coba ketik. Baik pakai PDF AI. PDF AI adalah AI yang menjawab pertanyaan-pertanyaan kita berdasarkan teks tertentu. Dalam hal ini adalah buku Basic of Perception in Architecture. Sedangkan ChatGPT sifatnya umum. ChatGPT 3,5 itu juga dinyatakan ChatGPT may produce inaccurate, jadi tidak terlalu akurat tentang tentang orang, tentang tempat, tentang sebuah fakta. Itu udah catatan. But basisnya sama saja.
tapi dia basis datanya adalah big data yang ada di Google. Di itu. Ini sekedar informasi tambahan. PDF AI juga sebenarnya lebih akurat kalau pertanyaannya disampaikan dalam bahasa Inggris dan spesifik. Sehingga informasi yang didapatkan benar-benar berangkat dari buku ini. Buku atau teks yang ditempelkan di PDF AI. Ada juga AI lain, Ask Your PDF, tapi ya Ask Your PDF, kalau versi gratis itu hanya 10 halaman. Kalau di sini asal tidak lebih dari 7 mega, 10 mega, si AI ini masih bisa menerimanya. Kenapa saya sampaikan ini? Beberapa alat bantu dan kalau kalian perhatikan di YouTube channel saya, di beberapa mata kuliah pilihan saya sampaikan dengan apa adanya. Saya benar-benar menggunakan ini karena ini alat bantu saya dalam memahami sebuah teks atau memahami sebuah fenomena. Meskipun kemudian nanti akan saya telusur lebih lanjut, saya riset lebih lanjut, lebih mendalam. Ini sebagai pintu masuk. Dan saya share ke kalian pemahaman atau uh, ngulik saya di belakangan ini supaya kita sama-sama belajar. Oke, silakan kalau ada mau titip pertanyaan dari baik PDF AI maupun ChatGPT atau BART, silakan. Kalau tidak bisa keluar suara, ya boleh pakai apa chat, silakan. Yuk, adakah? Pak izin tanya Pak. Silakan, silakan Pak Ustaz. Mungkin pertanyaan tentang dalam suatu apresiasi kan ada persepsi Pak. Nah, persepsi itu seperti yang Kak Bapak katakan tadi itu sifatnya personal dan itu bisa dipengaruhi dan pendapat personal itu bisa dipengaruhi oleh beberapa hal seperti salah satunya tuh mood ya Pak, Hmm. perasaan perasaan seseorang. Ya, Nah, pertanyaan saya Pak, apakah persepsi tersebut masih bisa diterima Pak? Kita seorang tidak baik Pak. Saat itu orang tersebut kurang senang dengan bangunan tersebut Pak. Dan khawatirnya kalau menurut saya Pak, dengan persepsi dengan perasaan seperti itu akan mengkhawatirkan mengurangi keakuratan suatu persepsi terhadap bangunan Pak. Dan apakah kita harus dituntut untuk lebih netral atau gimana dalam melakukan suatu persepsi gitu. oke. Terima kasih Pak Ustaz. Eh, Kembali lagi ya, memahami apresiasi dan kritiknya, itu yang kita pegang dulu. Apresiasi benar-benar sifatnya subjektif dan personal. Jadi apapun mood yang terjadi di saat itu, ya itu yang muncul. Jadi hemat saya enggak masalah gitu. Itu yang sangat membedakan dengan kritik. Kalau kritik kan sifatnya analisis, sifatnya ada penilaian dengan juga nanti ada e-booknya tersendiri atau ada pemahaman tersendiri, kita akan bongkar benar. Itu yang pertanggungjawaban keilmuannya yang di, di, diminta. Gitu. Jadi kesalahan personal dan segala macam ketidakakuratan itu terjadi di kritik. Sedangkan di apresiasi ya apa adanya. Memang itu yang kita rasakan saat itu. Jadi buat saya sih apresiasi yang menarik kalau kalau dari perspektif saya, apresiasi yang menarik bukan pada hasil apresiasinya, bukan. Tapi kenapa pada saat tertentu si A ini mengapresiasi sebuah karya arsitektur dengan sangat detail, sangat rapi dan segala macam, tapi pada saat yang lain ya kok bisa amburadul kayak gini sih. Jadi kalau buat saya
personal, terutama kaitan dengan apresiasi ini bukan pada hasil apresiasinya, bukan, tapi justru pada latar belakang kenapa dia mengapresiasi seperti ini. Gitu loh. Kalau nanti tuntutannya ke karya tulis ya kita sampaikan bahwa ini adalah apresiasi, bukan kritik. Beda. Kalau kritik benar-benar ada penilaian yang ada indikator yang sangat terikat. Itu kenapa nanti di minggu depan kalian mengungkap atau mensepakati secara berkelompok, Pak, saya ingin mengapresiasi eh, kita nanti tentukan tentukan titiknya atau tentukan kawasannya itu belakangan. Tapi ketika saya mengapresiasi, kami sepakat akan melihat ini. Gitu. Dan itu sifatnya luas juga. Minimal gini, ada beberapa teknik ya. Menilai atau memahami sebuah karya ada yang sifatnya kosongan. Artinya ya sudah kita datang ke lokasi, kita coba lihat lokasi itu seperti apa, kemudian kita meresponnya. Itu kalau di dalam pengetahuan ada yang disebut grounded research. Jadi benar-benar kita tidak punya bekal apapun. Kita benar-benar turun ke lapangan dan menyerap sebanyak mungkin informasi dan kemudian kita melakukan sebuah riset. Kalau itu tujuannya riset. Atau kita mengapresiasi berdasarkan apa yang kita lihat pertama. First impressionnya kita. Pandangan pertama itu seperti apa. Itu juga apresiasi. Tapi di sini saya coba sedikit mengajak kalian punya bekal dulu. Kalian kira-kira mengapresiasi sesuatu dasarnya apa dulu sih? Hal apa yang mau kalian amati? Jadi jangan kosongan karena kalau kalau tanpa bekal itu biasanya dilakukan oleh orang-orang yang sudah punya jam terbang atau sudah pengalaman yang sangat luas. Contoh paling gampang adalah eh, sosok Pak Eko Prawoto ketika diminta untuk membuat instalasi seni, jadi bukan karya arsitektur ya, instalasi seni sehingga dia melakukan pengamatan lokasi, dia benar-benar tidak membawa apapun, tidak membawa pemahaman apapun, benar-benar datang ke lokasi, belajar lokasi itu seperti apa, membaca lokasi itu seperti apa, membaca dalam pengertian dia mengandalkan seluruh panca indera, tidak hanya visual tapi pendengaran juga sampai ke arah angin dia pelajari benar. Kemudian baru mengolah seninya, merespon secara seni. Itu buat saya apresiasi. Apresiasi yang dilakukan oleh seorang yang sudah expert, yang sudah ahli. Nah, di titik lain ada seniman yang oke, saya akan membuat seperti ini. Ketika di lapangan baru ada penyesuaian. Nah, saya mengajak kalian untuk yang seperti yang kedua. Udah ada catatan-catatan, coretan-coretan atau framework lah, kerangka kerjanya saya mengamati. Ketika turun di lapangan, oke kita cocokkan. Nanti kita diskusi. Diskusinya bukan kemudian kalau dari perspektif saya bukan salah atau benar. Kalau perspektif seperti ini gimana hasilnya? Kalau perspektif ini seperti apa? Sini. Kurang lebih seperti itu Fauzan. Jadi di dalam apresiasi tidak ada salah atau benar karena itu benar-benar personal dan itu mencerminkan kejadian baik kejadian bangunan itu sendiri atau kejadian yang di dalam si apresiatornya. Itu kalau 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 apa zaman zaman dulu ketika saya masih sering nonton TV eh, Got Talent itu kan, Got Talent atau pencarian bakat apapun lah itu. Itu akan terlihat banget si juri melakukan penilaiannya berdasarkan pemahamannya dia. Apalagi kayak kalau pencarian bakatnya model X Factor tidak hanya nyanyi, tapi ada dance, ada segala macam. Itu akan terlihat bagaimana si juri ini, saya lebih suka mengatakan sebagai komentator, itu dia melakukan apresiasi terhadap apa yang disajikan di depannya. Beda kayak Indonesian Idol yang jurinya punya kompetensi yang
dianggap pakar oleh komunitas musiknya. Jadi penilaiannya sangat detail, pitch controlnya, kemudian pengambilan nada dan segala macam. Itu kritik gitu loh. Itu beda 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 mudah membedakannya di situ. Begitu kurang lebih Pausan ya. Jadi minggu depan silakan aja disampaikan atau diidentifikasi kira-kira ketika turun ke lapangan kami itu akan melakukan atau melihat apa aja. Gitu. Nanti itu yang bahan yang kita akan diskusikan di pertemuan online. Jadi silakan sampaikan di Google Drive. Nanti di sini yang saya buka dan kemudian kita diskusikan. Terlepas dari kasusnya, kita melepas dulu dari kasusnya. Nanti baru di lapangan kita sesuaikan. Komentar saya bukan pada nanti juga bukan pada menyalahkan, tapi lebih ke klarifikasi kira-kira ini apa sih? Kira-kira ini apa sih? Maksudnya apa? Lebih ke situ nanti. Ah, ada yang lain silahkan. Kalau ada permasalahan yang mau didiskusikan, mau disampaikan, silahkan. Pak, izin bertanya, Pak. Silahkan, Rizky. Terkait kompetensi tadi, kan, Hmm. ketika melakukan kritik. Nah, menurut Bapak, kami ini memiliki kompetensi itu, sudah kompeten belum untuk melakukan kritik atau ada seperti misalnya ketika kami sudah lulus satu atau ketika sudah menjadi arsitek atau ketika masih menjadi mahasiswa ini kami sudah bisa untuk mengkritik itu, Pak. Oke, nanti itu bahasan setelah UTS sih sebenarnya. Tapi sementara bisa yang saya jawab gini. Di mata kuliah apresiasi arsitektur memang fokus utamanya ke apresiasinya dulu. Kenapa? Ya karena itu tadi, alasan kompetensi tadi. Sebenarnya memang memang secara keilmuan kalian sudah belajar komposisi, kalian sudah melakukan di studio. Seharusnya sudah bisa menilai, tapi kemudian kritik yang seperti apa? Sehingga kami membaginya di sebelum UTS lebih ke apresiasi. Setelah UTS kalian akan masuk ke kritik, tapi kritik yang seperti apa? Kritik ada beberapa jenisnya. Silakan nanti kalau kalau mau tahu ya silakan cek di web channel YouTube saya itu sudah ada jenis-jenis kritik atau nanti setelah UTS lah kita akan perdalam. Tapi yang bisa saya jawab sekarang adalah kritiknya sifatnya kritik deskriptif. Kalau kritik deskriptif itu sebenarnya hanya mendeskripsikan apa yang kalian pahami. Jadi penilaiannya bukan penilaian judgement uh, benar atau salah, tapi kalian akan mendeskripsikan. Nah, deskripsi ini seperti karakter kritik menganalisis. Jadi kalian akan berdasarkan pengetahuan yang kalian sudah dapat tentang komposisi umpamanya, tentang warna kalian kan sudah dapat semua. Tentang sirkulasi kalian sudah melakukannya di studio. Itu kan bisa dilakukan, mendeskripsikan saja. Loh, Pak, penilaiannya dilakukan siapa? Nah, ini menariknya kritik deskriptif. Kritik deskriptif itu ditulis oleh kritikus secara deskriptif, secara apa adanya, sedangkan penilaiannya atau persepsi penilaian atau interpretasi penilaian itu dilakukan oleh pembaca. Nah, terus apa bedanya, Pak? Nah, dalam melakukan atau menentukan elemen-elemen yang akan dideskripsikan, itu kan perlu pengetahuan atau perlu ekspertis khusus, kompetensi khusus. Dan seorang mahasiswa arsitektur ya sudah mendapatkan ilmunya. Itu sangat berbeda dengan apresiasi. Apresiasi ya sudah, yang siapapun bisa seperti tadi disampaikan oleh Bart tadi, siapapun bisa. Gitu ya Rizky. Nanti apa selanjutnya ya akan beda ketika mahasiswa.
fresh graduate, ketika kalian sudah lulus, itu akan sangat beda. Gunanya apa, Pak? Apakah kritik arsitektur itu hanya berguna ketika kalian melakukan pekerjaan sebagai seorang kritikus atau kayak saya sebagai dosen? Enggak. Hemat saya justru tidak. Seorang arsitek profesional harus mampu melakukan kritik. Di bidang apa? Untuk melihat kasus-kasus yang sudah terjadi, kemudian dia melakukan penilaian. Oh ya, kasus ini berhasil. Oh ya, kasus ini tidak berhasil. Aspek yang paling mendekati dalam sebuah proses perancangan, kalian selalu melakukan studi preseden kan? Studi preseden itulah kritik arsitektur sebenarnya. Kalian tidak hanya mengumpulkan data informasi tentang bangunan saja, tapi kemudian kalian melakukan penilaian. Ini sukses, ini tidak sukses. Apa dasarnya? Dan itu hemat saya kritik. Dan itu harus dilakukan oleh seorang arsitek. Belajar dari masa lalu. Ilmu arsitektur itu kan berangkat bukan dari eksperimen laboratorium seperti fisika, biologi, dan segala macam, seperti kimia, mencampur zat-zat. Tapi berangkat dari bangunan yang sudah terbangun, kemudian digunakan, dihuni di apa ya? Ada aktivitas di dalam bangunan tersebut. Kemudian bagaimana bangunan itu mampu mewadai aktivitas? Bagaimana bangunan itu tahan terhadap cuaca? Bagaimana bangunan itu bisa perhitungan energinya seperti apa? Itu kan termasuk dalam performa building performance, performa bangunan tersebut. Itu sebuah kritik. Hemat saya itu sebuah kritik. Gitu, Rizky, kurang lebih yang bisa saya jawab sekarang. Terima kasih, Pak. Oke, sip. Jadi dari pertanyaan tadi, dari diskusi ini, semoga kalian sudah bisa paham bahwa mata kuliah ini sebenarnya sangat bisa menunjang apa yang kalian lakukan di studio. Kalian akan belajar tentang kawasan, kalian belajar tentang memahami bangunan. Nanti setelah UTS ada kritik, kalian akan melakukan penilaian yang metode atau cara melakukan penilaian tersebut bisa kalian geser, bisa kalian adopsi untuk dilakukan studi preseden yang menunjang proses perancangan, menyusun konsep perancangan. Begitu kurang lebihnya. Ada lagi? Silakan. Ada lagi, Fausan mungkin? Kalau yang lain belum. Dirimu biasanya kan nggak puas dengan satu pertanyaan. Nggak apa-apa, Fausan ya. Mumpung masih ada waktu. Ya, yang lain? Silakan. Jadi minggu depan secara berkelompok aja sampaikan kira-kira akan mengamati atau melakukan pengamatan dengan kacamata apa aja. Indikator itu sebenarnya kalau hemat saya atau analogi saya itu kacamata. Kalian pakai kacamata yang apa aja? Kacamata lingkungan kah? Kacamata aspek kesesuaian kah? Apa aspek aspek interaksi dengan lingkungan kah? Atau apa? Kalian bisa memanfaatkan beberapa alat bantu AI yang seperti saya demonstrasikan tadi, dipersilakan, tak apa-apa. Karena itu kan alat bantu yang mempercepat ketika proses kita berpikir. Jadi kenapa di semester ini saya tunjukkan, saya demonstrasikan secara vulgar gitu. Apa-apa yang saya gunakan yaitu karena membantu kita dalam mempercepat. Sehingga
sekarang saya nggak repot lagi dalam menyusun materi kuliah karena semua informasi dengan mudah saya bisa dapat dan tersusun. Tinggal prompt pertanyaannya yang mungkin seperti apa. Kita mau pertanyaan yang deep seperti apa, itu yang terjadi di AI. Karena versi gratisan ya tidak lebih dari beberapa kata dan segala macam, akurasinya juga dipertanyakan. Tapi sebagai sebagai penjelasan di permukaan sangat sangat membantu. Dan saya sih menyarankan nggak apa-apa dilakukan. Khusus untuk terutama untuk mata kuliah saya, jangan disamaratakan. Di mata kuliah saya silahkan gunakan, tapi kemudian kita kritisi lebih lanjut dan kita lihat di lapangan. Karena esensinya justru di situ. Ketika apa yang kalian susun itu bertemu dengan lapangan, kemudian ada analisis yang dilakukan oleh kelompok dan kalian ada diskusi seperti yang disampaikan tadi, bahwa apresiasi itu bisa berhasil ketika ada diskusi, diinformasikan dengan rekan setim atau dengan rekan yang lain. Di situ jadi menarik. Sehingga pertanyaan tadi Fauzan, Pak, kan sangat personal. Ketika sudah ada dialog dengan orang lain, sekelompok, kemudian sekelas, kesalahan-kesalahan yang subjektif itu kan bisa direduce sedemikian rupa. Sehingga ada kesamaan pandangan gitu. Itu serunya di situ. Ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Gimana Fauzan? Izin bertanya Pak. Hmm. Berarti sebelum kita melakukan ke lapangan itu kan ada tugas. Itu Ya. tugas itu menyusun indikator persepsi ya Pak. Hmm. Nah itu dia itu kan nyusunnya tuh secara berkelompok Pak. Hmm. Nah nanti pas di lapangan itu kami itu membuat suatu persepsi itu secara individu. Secara kan ini indikatornya sudah berkelompok ya. Kemudian indikator itu coba dibacakan, coba ditemukan dengan lapangan. Kemudian nanti hasilnya hasil akhirnya adalah hasil kelompok. Perkara teknisnya itu kesepakatan kelompok, apakah sendiri-sendiri dulu, apa langsung berkelompok, itu teknis di lapangan. Soalnya saya terkait yang Bapak katakan tadi soal personal tadi ya Pak, kan setiap orang Ya, itu mempunyai pendapatnya masing-masing. ya, Dan untuk saran saya itu bikin persepsi itu sendiri-sendiri. Jadi nanti akan didiskusikan lagi dengan kelompok, akan ya, ada komunikasi dengan kelompok, apa berbagi pandangan lah. ya. Ya itu teknis di lapangan. Terserah mau gimana. Atau mau langsung dieksekusi bersama-sama ya silahkan. Itu teknis. Karena di lapangan akan sangat dinamis. Akan sangat dinamis. Dan itu kesepakatan kelompok mau sendiri-sendiri dulu, mau merenung sendiri-sendiri dulu, itu dipersilakan. Untuk tenis di lapangan, nanti kita sepakat aja di hari apa yang sama-sama kosong dan tidak mengganggu jam kuliah. Di Sabtu Minggu pun jadi, ya, bareng-bareng, mulai dari titik yang sama, di jam yang sama, kita bareng-bareng, kemudian diskusi di lokasi, dicari tempat yang nyaman untuk kita diskusi. Setelah itu silakan dieksplor sendiri. Begitu. Rencana saya sih gitu, gambaran saya sih gitu. Nanti kita turun bareng, sama-sama menikmatin LRT. Karena kalau dari Sabtu Minggu itu biasanya LRT jadi odong-odong, saya sih istilahnya kadang agak kasar sih. Karena memang jadi tempat wisata, nggak tahu apakah masih seperti itu. Menarik untuk dilihat. Dan ekspresi orang-orang yang akan terlihat, ekspresi orang-orang yang belum pernah naik LRT dengan yang sudah. Dan saya pikir bisa bareng-bareng secara apa biaya juga tidak terlalu berat. Saya nggak tahu apakah masih 10.000 apa sudah naik, saya nggak tahu. Saya juga nggak punya kartu. Kita beli ketengan aja. Nanti arahnya juga kita bisa janjian arahnya. Umpamanya kita start sama-sama yang paling nyaman dari Icon. Kita start dari Icon mau ke Jagabaring atau mau ke arah bandara. Nanti kita sepakati aja di sebelum atau di lokasi, terserah. Gitu. Teknis itu teknis aja.
dan saya usahakan memang bisa ikut dengan kalian. Saya sangat usahakan sekalian jalan-jalan, bosan juga. Gitu, kurang lebih gitu Fauzan. Jadi kembali lagi ke kesepakatan kelompok. Silakan kalau mau sendiri-sendiri dulu baru di itu. Terus tekniknya ada yang mau pakai sketsa tangan, ada yang mau pakai kamera HP, itu teknis dilapat, terserah. Nah, alat bantu. Buat saya yang penting adalah justru bagaimana kalian bisa memahami jalur LRT itu, di sekitar jalur LRT itu. Tinggal spotnya nanti kamu kalian pilih yang mana. Ada yang menarik apa? Dari sudut pandang LRT itu akan sangat sangat berbeda ketika kita mengamatinya dari level mata manusia di bawah. Akan sangat berbeda. Begitu, itu pausan kurang lebih. Izin bertanya Pak. Silakan. Jadi gini, misalkan ternyata pada saat melakukan diskusi tentang aspek-aspek yang akan diapresiasi, ternyata misalkan pada saat di lapangan itu ada perubahan, maka itu Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Dalam pengertian tadi seperti yang saya sampaikan, minimal ada bekal dulu. Kalau kosongan itu nanti akan banyak banyak distraksi, akan banyak gangguan. Oh, pengen ini, oh, nggak selesai-selesai. Jadi minimal ada rule-nya dulu, ada pegangan dulu. Perkara nanti kayaknya nggak cocok deh yang ini, ya silakan disepakati aja. Biasanya sih gitu, biasanya gitu. Tapi minimal kan sudah ada panduan gitu. Gitu sih. Saya ini juga apa yang saya susun ini juga pengalaman saya. Saya sih biasanya kalau survei untuk tempat-tempat yang belum pernah saya lakukan, sekarang nyaman. Cek di Google Map, cek di Google Street, kalau ada sekolah ada Google Street, saya bisa dapat informasi seperti apa. Saya susun indikatornya, apa-apa aja yang perlu diamati, kemudian saya datang ke lokasi. Oke, saya cocokkan dengan perkiraan saya, logika dari layar monitor itu akan sangat berbeda ketika kita turun ke lapangan. Nah, itu kita cross check. Saya biasanya cross check. Oh, ini. Dan kalau bangunan atau kawasan itu bisa saya akses berkali-kali, saya akan akses berkali-kali dengan perbedaan waktu. Pagi, siang, sore itu akan waktunya berbeda. Jujur kalau LRT dari Icon ke bandara saya lakukan bolak-balik, baik mau berangkat ke bandara atau turun dari bandara pulang ke rumah saya lakukan. Tapi kan seperti tadi yang ditanyakan Pausan, saat itu kan eh, mindset saya adalah ini alat transportasi yang menuju bandara. Kebingungan itu kadang ini keburu pendak dengan pesawat dan segala macam. Ketika pulang sudah tinggal telernya aja. Gitu. Oke lah, sambil ngantuk-ngantuk. Jadi mindsetnya atau suasana moodnya pada saat itu berbeda banget. Nah ini yang mungkin nanti saya juga akan buat sedikit ulasan lah berdasarkan pengalaman. Nanti kita sama-sama kita share. Begitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Cukup? Pak, satu pertanyaan lagi Silakan, Pak. silakan Fauzan, nggak apa-apa. Pertanyaan terakhir Pak, untuk Nggak terakhir juga nggak masalah, Fauzan. sebelum membuat indikator Pak, mungkin kami minta gambaran Pak, bagaimana cara membuat indikator suatu persepsi gitu. Silakan gunakan AI itu. Baik Pak. Karena gini, kenapa saya tidak mau menjawab detail akan mempengaruhi apa originalitas pemikiran kalian. Karena persepsi saya akan sangat berbeda. Kebetulan saja saya lahir duluan dan kebetulan saya cukup sering lah naik LRT gitu, terutama untuk warawiri. Tapi untuk wisata justru belum pernah gitu. Ya, nggak apa-apa, Fasan. Nggak usah takut, nggak usah takut.
Ini di kebetulan semester ini saya pegang mata kuliah yang membebaskan saya dari penilaian benar salah. Saya happy banget semester ini, walaupun saya pegang tidak 3 mata kuliah pilihan, puyeng-puyeng dah. Tapi saya happy banget karena tidak ada mata kuliah yang mengakibatkan hasil hasil tugas mahasiswa itu yang berbahaya terhadap kehidupan. Jadi sangat bisa bebas gitu. Justru saya bisa bisa digging lebih dalam, bisa menggali lebih dalam dan sama-sama belajar. Gitu ya. Begitu Fauzan kurang lebih ya. Nggak usah takut, nggak usah takut. Percaya aja. Ada lagi yang lain? Silakan. Oke, kalau nggak ada, terima kasih. Sudah kurang lebih 1 jam untuk mendengarkan ocehan yang kadang nggak. Ocehan yang dibantu dengan robot ini, AI ini. Jadi, ini juga eksperimen saya di semester ini. Buat kuliah dengan bantuan AI. Oke, sampai jumpa minggu depan. Usahakan nanti kita tetap diskusi untuk kesepakatan. Jadi perkuliahan apresiasi arsitektur bisa sangat luas untuk menentukan jadwalnya. Kalau memang perlu bergeser, nggak usah sungkan untuk disampaikan bergeser. Nanti kita sepakati bersama kapan. Nggak apa-apa. Jadi tidak ada kepaksaan saya harus ini. Nah. Saya bukan orang diktator seperti itu. Oke, thank you. Sampai jumpa minggu depan. Tolong tugasnya kalau bisa sehari sebelum pelaksanaan perkuliahan sehingga saya bisa baca-baca dan kita diskusi lebih lanjut. Oke, thank you. Sampai jumpa minggu depan.